Halo, kami kelompok 1, silabus 2, kelas E Manajemen Malam, dengan subpokok bahasan Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM. Anggota kami terdiri dari 3 orang perempuan, yaitu yang pertama, Niluh Putu Wulan Permatasari, yang kedua, Ana Agung Anggi Nirmala Dewi, yang ketiga, Nimade Rayu Sulastri. Subpokok bahasan. Yang pertama, esensi sumber daya manusia dalam perusahaan. 2. Pengertian MSDM. 3. Pendekatan-pendekatan MSDM. 4. Fungsi-fungsi MSDM. Kita akan bahas esensi sumber daya manusia dalam perusahaan. Penjelasan. Hakiki dan esensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor produksi di dalam sebuah organisasi atau perusahaan dan sebagai komponen penggerak utama dalam melaksanakan kinerja perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan. Oleh karenanya, maka SDM menjadi unsur terpenting bagi perkembangan pembangunan nasional. Pengertian MSDM. MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama. Pendekatan MSDM. Ada 3 pendekatan. 1. Pendekatan mekanik. Dalam pendekatan mekanik, jika ada perlawanan dengan energi kerja, maka elemen manusia dalam organisasi disamakan menggunakan faktor-faktor produksi lainnya. Sebagai akibatnya, kepemimpinan perusahaan cenderung menekan pekerja dengan upah rendah sebagai akibat rendahnya produksi. 2. Pendekatan paternalis. Pada pendekatan paternalis atau paternalistic approach, manajer untuk mengarahkan bawahannya bertindak seperti bapak terhadap anak-anaknya. Para bawahan diperlakukan dengan baik dan fasilitas-fasilitas diberikan. 3. Pendekatan sistem sosial. Pendekatan sistem sosial ini memandang bahwa organisasi atau perusahaan adalah suatu sistem yang kompleks yang beroperasi dalam lingkungan yang kompleks yang bisa disebut sebagai sistem yang ada di luar. Fungsi MSDM. 1. Staffing atau mengatur keanggotaan. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia adalah staffing atau mengatur keanggotaan. Dalam fungsi ini ada 3 kegiatan penting yang termasuk yaitu perencanaan, penarikan, juga proses seleksi. 2. Evaluasi. Manajemen sumber daya manusia mempunyai fungsi lain yaitu evaluasi. Evaluasi di sini termasuk dalam melakukan pelatihan juga penilaian. Departemen Sumber Daya Manusia wajib bertanggung jawab akan pengadaan sumber daya manusia dalam perusahaan tersebut. 3. Penggantian dan kepuasan. Fungsi manajemen sumber daya manusia ini berurusan dengan penggantian akan kinerja yang telah dilakukan oleh para sumber daya manusia, di mana berhubungan juga dengan kepuasan yang diterima oleh perusahaan. 4. Pelatihan dan penasehat. Pihak departemen bertanggung jawab untuk membantu pihak manajer dalam membuat program-program pelatihan untuk karyawan, demi menghasilkan kinerja yang berkualitas. 5. Membangun relasi. Manajemen sumber daya manusia berperan penting juga memiliki tugas untuk membangun relasi, seperti melakukan negosiasi dengan pihak perserikatan pekerja. 6. Menciptakan kondisi yang aman dan sehat. Aman dan sehat maksudnya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan berisiko, seperti kecelakaan yang dialami pekerja. 7. Mendalami masalah. Pihak departemen sebagai manajemen sumber daya manusia memiliki fungsi sebagai pencari solusi dari masalah-masalah yang terjadi. 8. Pengintegrasian. Menyatukan kepentingan perusahaan dengan karyawan. 9.
Pemeliharaan. Dalam pemeliharaan ini ditujukan untuk meningkatkan kondisi fisik, mental, maupun loyalitas karyawan. Pemberhentian. Biasa disebut PHK atau pemutusan hubungan kerja. Biasanya disebabkan oleh suatu hal yang menyebabkan hak dan kewajiban antar perusahaan dengan karyawan berakhir.